Kalau kita bicara kesehatan, lagi-lagi yang jadi pertanyaan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, konstitusi kita itu memandatkan hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi. Nah, ini yang begitu minim kita lihat. Belum kelihatan misalnya bagaimana sih menetapkan standar kesehatan yang layak, udara, air, dan yang lain-lainnya. Halo Sobat Sehat semua, ketemu lagi di Prokes, Pro Health Podcast, edisi yang kesekian kalinya. Pasti udah pernah nonton sebelumnya, kita udah pernah ngobrol bareng sama Om Indro Warkop, lalu sama Kak Billy Mambrasar. Nah, kali ini di tengah-tengah kita di ruang podcast Aji Jakarta telah hadir salah satu narasumber baru kita dengan topik yang pastinya menarik untuk Sobat Sehat semua. Penasaran kan orangnya di tengah-tengah saya nih sekarang. Tapi sebelum saya memperkenalkan, saya pengen ngajak dulu nih Sobat Sehat yang mungkin udah biasa melihat saya, udah tahu ya, Gloria Francisca. Saat ini saya mengundang satu teman host Pro Health juga untuk menemani saya, yaitu Kak Irsyan. Halo dulu dong Kak Irsyan. Halo, terima kasih Kak Tita. Oke, nah Kak Irsyan, boleh dong Kak Irsyan memperkenalkan narasumber spesial kita pada Prokes kali ini. Siapa nih di tengah-tengah kita? Oke, terima kasih Kak Tita. Teman-teman Sobat Sehat sekalian, berikut ini ada Bang Ijul ya? Ya, betul sekali. Nama lengkapnya Julius Ibrani. Ya, betul. Bang Ijul sekarang aktif di mana, Bang? Saat ini kerja bersama Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia atau PBHI dengan jabatan sebagai Ketua Badan Pengurus Nasional. Wah, gitu. Berarti Ketua Badan Hukum untuk Badan PBHI. Pengurus Nasional untuk PBHI. PBHI. Yes. PBHI sendiri itu, Bang Ijul bisa dijelaskan itu bergerak di bidang apa dan kerja-kerjanya selama ini ngapain aja sih, Bang? Ya, oke, secara singkat itu PBHI adalah organisasi nirlaba yang didirikan oleh masyarakat sipil, baik individu praktisi ataupun yang peduli terhadap hak asasi manusia dan kemanusiaan ya. Kerja-kerja kami pada dasarnya kita memberi layanan bantuan hukum secara cuma-cuma, namun diikuti juga dengan menyiasati atau menyasar perbaikan sistem hukum dan strukturalisme dalam konteks hak asasi manusia. Jadi kita advokasi kebijakan juga selain memberikan layanan bantuan hukum secara profesional. Gitu. Jadi makanya banyak merespon rancangan peraturan perundang-undangan atau bahkan mendorong atau bahkan melakukan upaya revisi melalui adjudikasi di Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung begitu. Oh, menarik. Apa kaitannya nih hukum dengan Pro Health yang fokus dengan bidang kesehatan nih, Kak Tita? Sebenarnya menarik banget tadi yang disampaikan oleh Bang Ijul, bahwa nggak cuma memberikan layanan bantuan hukum nih Sobat Sehat, tapi mengadvokasi kebijakan. Nah, tentu nih belakangan nih, mungkin sebenarnya dari tahun lalu ya Bang Ijul dan Kak Irsyan udah tahu ya, sebenarnya udah rame adanya penolakan terhadap RUU Omnibus Law Kesehatan, RUU Kesehatan ya gitu. Tapi kan orang udah biasanya nih, publik ya, masyarakat sipil tuh udah mulai takut, cemas, was-was kalau ada kata Omnibus Law, ya nggak, Kak Irsyan? Kalau Bang Ijul melihat sendiri, Bang, itu tadi yang dijelasin oleh Kak Tita terkait soal Omnibus Law ini, itu kenapa sih pemerintah sebelumnya kita udah lazim ya mendengar soal Omnibus Law Cipta Kerja, sekarang udah ada di program legislasi nasional ya, sektor kesehatan dan keuangan. Nah, kita sekarang sektor kesehatan nih, Kak Tita. Bagaimana sih melihat rentetan dari Omnibus Law ini dari Bang Ijul sendiri? Nah, jadi sebetulnya begini ya, Omnibus Law itu pada dasarnya tidak dikenal dalam hukum Indonesia. Kita punya undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau P3 yang sudah beberapa kali direvisi sejak Undang-Undang 12 tahun 2011 itu. Nah, memang perspektifnya adalah Undang-Undang Indonesia itu setiap rancangannya masih bersifat sektoral. Nah, ini konsekuensi ketika begitu banyak isu yang dinamis, isu hukum yang dinamis, isu hak asasi manusia yang dinamis,
juga isu tentang penyelenggaraan negara yang dinamis di sebuah negara yang sebesar Indonesia ini. Jadi begitu banyak undang-undang sektoral. Nah, cuma memang yang menjadi kekurangan Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah apa yang diwariskan sejak zaman penjajahan sebelum merdeka, belum ada penguatan di level akarnya, gitu. Jadi dia tidak membenahi akarnya, kemudian dia lahir undang-undang sektoral. Nah, kalau memang ini sinkron dan kemudian harmonis dan dapat menjawab masalah dinamika hukum dan hak, gitu kan, maka tentu nggak akan ada masalah. Gitu. Cuma ketika pada satu titik, ketika undang-undang sektoral ini semua bentrok, maka memang perlu ada satu upaya untuk menemukan titik temu, mana yang bisa diberlakukan selanjutnya, mana yang harus diubah, mana yang harus dibentuk yang baru gitu. Nah, tadinya Omnibus Law ini adalah gagasan untuk membenahi sistem itu, sistem perundang-undangan kita yang memang karut-marut ya, gitu. Tetapi kemudian ini faktanya kemudian tidak demikian gitu ya, tidak jadi satu undang-undang tunggal yang mengakomodasi undang-undang sektoral yang mengatur mulai dari gagasan dasarnya, isu yang paling umum apa, prinsip-prinsip dasarnya, asas-asasnya, sampai kemudian ketentuan-ketentuan teknis dalam satu sektor isu gitu. Misalnya tadi kesehatan, dan sebelumnya adalah cipta kerja yang baru saja disahkan melalui Perpu. Nah, ini malah kemudian jadi undang-undang baru dengan ketentuan baru yang sebetulnya menghapus ketentuan-ketentuan lama yang sektoral juga. Cuma yang sektoral yang lama itu ditumpukin, digabung jadi satu gitu. Nah, ini yang jadi problem di level praktik. Tadi di level ide ya, di level gagasan. Nah, di level praktik tidak demikian. Begitu banyaknya ketentuan di dalamnya, pasalnya, isunya, lalu dicoba seolah-olah sudah dirumuskan sebelum adanya proses perencanaan, penyusunan, dan nanti di ujung baru ada pembahasan gitu. Harusnya ya berdasarkan undang-undang mulai dari perencanaan ini sudah mulai dibahas. Maksudnya sudah mulai masuk nih apa yang mau diubah, apa yang mau diperbarui. Lalu perancangan dan terakhir pembahasan. Disitulah yang kita kenal dengan pertemuan antara DPR dengan pemerintah, lalu mana pasal yang diubah segala macam. Tapi sudah dalam bentuk draft pasal. Nah, penyakitnya adalah undang-undang sistem paket seperti ini dulu ada amnesti pajak, kemudian ada Omnibus Law Cipta Kerja, sekarang adalah kesehatan. Ini kita nggak tahu nih penyusunannya, perencanaannya juga nggak tahu gitu. Baru jadi, draftnya sudah jadi, dan itu langsung dilakukan pada saat pembahasan. Itu kayak beli kucing dalam karung ya? Betul sekali, betul sekali. Jadi publik menerka-nerka, ini apa nih? Segitu tanda kutip tebalnya substansinya, tapi kok draftnya nggak menyebar. Kan KUHP juga begitu kemarin, sama beberapa ratus pasal, tapi nggak menyebar, dan di ujung ketika mau disahkan baru muncul. Dan itu pun waktu sangat sempit untuk melakukan pembahasan, revisi, apalagi melengkapi dengan riset-riset. Nah, ini juga sama. RUU Kesehatan ini kan yang kami dengar itu dalam beberapa pertemuan Kementerian Kesehatan dan lintas instansi, isunya komplit. Sistem administrasi medis, tenaga kesehatannya juga dalam arti lisensinya, sertifikasinya, pendidikannya, lalu juga ada kaitannya dengan farmasinya juga, makanya ada positioning atau penempatan posisi kelembagaan BPOM dan Kemenkes, juga organisasi profesi tenaga kesehatannya mulai dari dokter dan segala macam. Ini isunya kompleks, tapi kalau kita bicara kesehatan, lagi-lagi yang jadi pertanyaan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, konstitusi kita itu memandatkan hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi. Nah, ini yang begitu minim kita lihat. Belum kelihatan misalnya bagaimana sih menetapkan standar kesehatan yang layak, udara, air, dan yang lain-lainnya. Yang pertama. Lalu bagaimana jika ada barang-barang yang beredar, termasuk obat-obatan, makanan dan segala macam,
barang yang di luar itu juga bisa, misalnya contohnya seperti rokok, tembakau dan yang lain yang memiliki dampak negatif terhadap kesehatan, bagaimana pengaturannya dan segala macamnya itu yang masih belum terlihat jelas. Jadi lebih berat tadi soal struktur dan administrasi negaranya ketimbang hak atas kesehatannya, perlindungannya dan juga dampak-dampak negatif barang, makanan, obat terhadap kesehatan. Nah, ini kan tadi saya katakan problem karena terlalu banyak yang diatur, jadi susah kita lihat hal-hal spesifik yang sebetulnya justru paling fundamental harus diatur gitu. Bang Ijul, terkait tadi penjelasan, berarti sebenarnya Omnibus Law di Indonesia ini, metode Omnibus Law ini lebih banyak fokus ke hal-hal yang sifatnya administrasi ya dibanding substansi. Kalau kita bicara Omnibus Law sebagai metode, sebetulnya itu nggak ada kaitan dengan substansi. Tapi yang kami amati mulai dari Cipta Kerja dan kemudian KUHP, metode ini digunakan untuk mensiasati durasi pembahasan substansi yang begitu substansi banyak, pasti butuh waktu panjang dong. Maka metode Omnibus Law ini dianggap bisa mensiasati. Udah deh, waktu yang singkat, cepat, barangnya sudah jadi, makanya nggak kelihatan tuh proses penyusunan, perencanaan dan penyusunannya, atau pembahasan aja, gitu. Jadi kita dikunci di depan, gitu. Lebih ke arah situ. Jadi metode yang digunakan untuk mensiasati ruang partisipasi publik, makanya seringkali nggak transparan, nggak ada barangnya, nggak menyebar draftnya, apalagi daftar inventarisasi masalahnya. Nah itu yang jadi problem utama metode Omnibus Law yang digunakan. Gitu. Apakah di setiap negara seperti itu, Bang Ijul? Oh jelas enggak. Tadi saya katakan negara-negara besar seperti Amerika, kemudian negara-negara lain, Omnibus Law itu digunakan bukan untuk mensiasati, tapi untuk mengakomodasi problem isu sektoral, isu hukum dan hak sektoral yang begitu dinamis dan terus berkembang. Jadi memang perlu diperbaiki baik prinsipnya, asasnya maupun isu hukum dan haknya dalam satu proses pembahasan yang sama. Ya Jerman juga mengakui Omnibus Law dan hasilnya ya maksimal bagus gitu, mempermudah ketimbang kita mesti pecah-pecah cari-cari undang-undang sektoral kan gitu. Tapi ya bedanya di Jerman nggak digunakan, di Amerika juga nggak digunakan untuk mensiasati ruang partisipasi publik tadi, nggak digunakan juga untuk menutup ruang transparansi dokumen, draft dan segala macam. Beda itu beda. Bang, tapi tadi abang berkali-kali menyebutkan mensiasati gitu Ya, Jadi betul. memang ada upaya untuk menutup keran partisipasi publik gitu Betul. ya. Nah, sebenarnya boleh nggak sih Bang dielaborasi latar belakangnya? Kenapa sih kok ada kesan pemerintah tuh nggak mau transparan, tidak mau akuntabel dalam proses penyusunan kebijakan dengan metode Omnibus Law ini gitu? Apa sih latar belakangnya? Apa kecemasan dan ketakutannya gitu? Ya, pendekatan proses legislasi yang tidak transparan dan kemudian tidak partisipatif itu selalu diikuti dengan indikator ketika ada rumusan-rumusan pasal yang janggal. Janggal dalam arti dia melanggar hak asasi manusia, dia bertentangan dengan prinsip dan asas, dia juga bertentangan dengan struktur ketatanegaraan. Biasanya begitu, 3 hal itu aja gitu, sehingga dia tidak mau membuka. Kenapa? Nanti terlalu banyak keributan di publik ketika dia mengangkat isu itu di dalam rancangan peraturan perundang-undangan. Jadi lebih baik ditutup-tutupi, lalu pasalnya banyak, durasi waktu untuk bacanya sedikit, tahu-tahu di ujung sah, ketok kan gitu. Jadi cara siasatnya selalu seperti itu. Kejadian juga di KUHP dan juga sebelumnya di Cipta Kerja gitu. Dan jelas-jelas kita tahu ujungnya pasti kita bicara soal benefit analisis, ya kan? Siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Nah biasanya yang diuntungkan adalah negara dan para pejabat negaranya, dan yang dirugikan selalu masyarakat dan haknya pasti terlanggar gitu. Nah, kalau soal yang dirugikan dan diuntungkan tadi, Bang, boleh dielaborasi sedikit nggak dalam konteks Omnibus Law RU Kesehatan ini? Bisa disimpulkan atau mungkin diduga sementara seperti itu. Siapa yang diuntungkan dan siapa yang berpotensi dirugikan dalam? Oke.
kalau kita bicara tentang undang-undang kesehatan, kita nggak bisa lepas dari masa lalu, problem historis di zaman ketika Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 itu dibahas dan kemudian disahkan. Di mana ada pasal yang hilang ketika itu terkenal sekali. Pasal yang hilang kaitannya tentang zat adiktif pada tembakau, dan itu bicara tentang rokok. Nah, kalau kita bicara tentang tembakau dan rokok, ini kita bicara tentang industri yang nilainya bukan miliaran lagi, tapi triliunan. Nah, sama seperti industri-industri lain yang nilainya triliunan ini, tentu ada bargaining antara negara dan pelaku industri atau pengusaha. Bagaimana caranya regulasi ini memudahkan si pihak industri, meskipun kemudian mengorbankan hak rakyat, hak masyarakat. Selalu seperti itu, dan disitulah titik besar korupsi legislasi, kira-kira begitu. Nah, dalam Undang-Undang Kesehatan ini, sebelum kita jauh bicara soal apakah ada korupsi legislasi dan segala macamnya, paling tidak untuk rokok dan tembakau itu kita bisa melihat beberapa ketentuan yang jadi standar baku untuk melindungi hak atas kesehatan akibat dampak negatif dari rokok itu sendiri, mulai dari produksinya, distribusinya, konsumsinya, sampai promosinya, periklanan dan segala macam. Yang sebetulnya sudah diatur oleh PBB lewat Badan Kesehatan Dunia di bawah PBB dengan judul Framework Convention on Tobacco Control atau kerangka kerja pengendalian tembakau. Misalnya soal apa sih? Kita lihat aja deh. Yang lagi ngetren apa? Soal rokok elektrik atau elektronik. Bagaimana pengaturannya di situ? Kan gitu. Ya kita nggak pernah tahu tuh bahan dasarnya, ingredientsnya apa. Kita nggak tahu. Apakah beracun? Apakah tidak beracun? Kita nggak tahu, orang nggak ada. Ketentuannya juga belum jelas sampai sekarang. Itu belum ada di situ ya kejelasan detailnya. Lalu soal yang selalu jadi pintu masuk untuk konsumsi, baik anak-anak remaja, dewasa, dan sekarang ke anak-anak kecil. Misalnya apa? Iklan di TV. Iklan di TV aja sering jebol tuh. Jam berapa, tayangannya apa, kan gitu. Belum lagi di internet. Nah, pengaturan iklan di internet ini juga belum rigid. Harusnya kalau dia mau progresif membahas iklan itu, membahas kesehatan, bahaslah iklan di internet gitu segala macam. Sampai kemudian hal-hal yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi seperti kawasan tanpa rokok dan segala macamnya. Nah, ini juga belum terlihat ada pengaturan yang progresif, yang lebih maju daripada situasi-situasi sebelumnya. Nah, ini kan yang kita duga, aduh kok hal ini tidak seprogresif pembahasan atau rumusan pasal tentang tadi administrasi tenaga kesehatan, lisensi, pelatihan dan pendidikan tenaga kesehatan, dan yang lain kayak gitu. Oh, Bang Ijul, berarti tadi tidak diakomodirnya substansi-substansi yang berguna untuk masyarakat, dalam hal ini pengendalian untuk zat adiktif. Berarti yang perlu bisa dilakukan oleh masyarakat sipil dan kita ini, publik, itu gimana bagusnya Bang Ijul? Sama seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya ya. Nomor satu adalah mendorong transparansi. Mari kita kejar, kita minta draftnya mana nih, pasal-pasalnya, rumusannya apa, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga minta partisipasi publiknya. Tapi ini partisipasi bermakna sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu hak untuk didengarkan, kemudian juga sampai diakomodasi masukannya kalau memang dia berbasis kuat. Berbasis kuat itu dalam arti memiliki basis hukum atau putusan pengadilan atau putusan Mahkamah Konstitusi, lalu riset-riset yang juga bisa memperkuat usulan-usulan itu. Nah, itu yang pertama kali harus dikejar. Tapi pertanyaannya bagaimana kita bisa mendorong publik untuk mengejar itu, transparansi dan partisipasi, kalau publik aja nggak ada yang tahu bahwa ini sedang dibahas. Kan gitu. Emang sampai itu, coba tanya yang ada di sini, di ruangan ini. Coba. Atau kita keluar sedikit, tanya deh masyarakat gitu, yang pedagang segala macam di depan itu, kita tanya, ada yang tahu nggak nih negara lagi bahas? Gimana bisa tahu?
Gitu. Jadi level pertama ya sebarkan dulu informasi tentang pembahasan rancangan legislasi ini, RUU Kesehatan Omnibus Law ini. Yang kedua adalah mendorong ayo terbukalah pemerintah, negara, DPR, transparan, dan jangan lupa akomodasi partisipasi publik sebagai syarat mutlak. Soalnya saya termasuk yang pasti merasakan dampak sebagai perokok pasif. Betul. Dapat dipastikan orang-orang yang menjadi perokok pasif tidak bisa berkontribusi dalam memberikan masukan untuk pengendalian rokok, misalkan melalui RUU Kesehatan. Justru yang harusnya berteriak paling keras itu adalah mereka-mereka yang terkena dampak negatifnya oleh berbagai macam aktivitas yang beririsan dengan hak atas kesehatan. Tadi di depan saya katakan mulai dari hak atas udara, air, tanah, dan yang lain, yang ini kan lingkungan hidup nih. Karena hak dasarnya adalah lingkungan hidup yang bersih dan sehat, kan itu. Jadi yang harus berteriak keras yang selama ini kena dampak negatifnya sehingga lingkungan hidup dia tidak bersih, termasuk udaranya tidak bersih, ya itu perokok pasif gitu, yang jumlahnya nggak tanggung-tanggung bisa sampai 120 juta orang gitu loh. Jadi 120 juta orang ini harus berteriak dan harus jadi pertimbangan utama dari penyusun undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR gitu. Mungkin terakhir kalau dari aku nih Bang Ijul, ada nggak sih catatan kritis yang bisa disampaikan untuk juga menjadi bahan, bukan hanya bahan refleksi ya, cuma bahan yang menggerakkan Sobat Sehat untuk terlibat juga secara aktif dan kritis dalam RUU Kesehatan ini? Silakan Bang Ijul. Buat saya yang namanya lingkungan hidup itu ya, itu dirasakan oleh seluruh makhluk hidup. Bukan cuma kita, bukan cuma manusia, tapi tumbuhan dan hewan juga. Maka setiap gerakan yang mendorong lingkungan hidup agar tetap bersih dan sehat itu juga termasuk upaya menyelamatkan bumi dan segala isinya. Dan RUU Omnibus Law Kesehatan ini adalah salah satu sarana untuk memastikan lingkungan hidup kita bersih dan sehat. Jadi semua yang merasa masih hidup, ya, apapun dia, tanaman kayak, cuma tanaman dan hewan nggak bisa bicara kan gitu kan, bukan subjek hukum juga. Manusia, baik itu umurnya berapa, indikator umurnya, latar belakang profesinya, kepentingan apa, semua tidak ada yang akan membantah bahwa mereka tetap butuh udara. Jadi bergeraklah dari sekarang. Pastikan RUU Omnibus Law Kesehatan ini mengakomodasi kepentingan kesehatan melalui lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Apapun bentuknya, nanti kalau ada berita, ayo dikaji. Kalau ada diskusi-diskusi, ayo kita terlibat. Kalau ada gerakan-gerakan konsolidatif, ayo kita ikut gerakan itu. Jadi memastikan public awareness masyarakat ini sebagai konstituen dari pemerintah dan DPR meminta secara tegas gitu. Kalau nggak minta kan nanti kan pemerintah sama DPR-nya bilang, wah nggak ada yang ngikutin kok, nggak ada yang dengar, sukses nih siasat yang kita lakukan, tutup aja semuanya, kan gitu. Oke. Kak Irsyad, ada lagi nggak nih yang mau ditanyain ke Bang Ijul? Sebelum kita tutup nih, Baik. tadi aku agak ini deh dengan statement Bang Ijul soal penghilangan pasal tembakau ya. Ya, betul. Sebelum kita tutup, ini kayaknya jadi closing statement. Siapa sih yang wajib diwaspadai dari penyusunan ini supaya kejadian untuk pasal tembakau ini, penghilangan pasal tembakau ini nggak terulang lagi, Bang Ijul? Nah, tadi saya katakan, kalau teman-teman ICW bilang, teman-teman Indonesia Corruption Watch bilang, pembentukan legislasi di Indonesia itu ada dua karakteristiknya. Yang satu mata air, yang satu lagi air mata, ya kan? Mata air itu artinya ini ada komersilnya, ada uangnya, ada profitnya. Sedangkan yang air mata itu yang pokoknya nasib-nasib pedih masyarakat lah, kesulitan-kesulitan, bencana alam dan segala macam. Jadi seringkali korupsi legislasi itu terjadi pada rancangan peraturan perundang-undangan yang sifatnya tadi mata air, komersil. Undang-undang RUU Kesehatan ini dulu juga ada nilai komersialisasinya pada pengaturan zat adiktif dari tembakau. Kenapa? Karena saya katakan ada industri rokok di belakangnya
Dan biasanya pola-pola lobby-lobby terhadap pejabat negara, terhadap pembentuk undang-undang dilakukan, dan di situ titik pintunya. Nah, oleh karena itu kalau kita buka, kalau kita rame-rame, mereka merasa terawasi, maka celah itu dapat kita tutup serapat mungkin gitu. Oke, terima kasih Bang Ijul. Mantap, terima kasih banyak. Sama-sama, Bang Ijul. terima kasih. Oke, Sobat Sehat, saya Gloria Francisca undur diri dan pamit. Mohon maaf jika selama kita sesi juga ada yang kurang berkenan ya, Bang Ijul dan rekan-rekan. Jangan lupa subscribe. Mungkin Kak Isyan ada yang mau disampaikan dulu ke Sobat Sehat? Terima kasih teman-teman. Nantikan lagi edisi selanjutnya dari podcast. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Bang Ijul. Terima kasih juga, Glory, Terima kasih, San. Kak Isyan. Siap.